Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vera Widianata, SE, MSI, dan teman-teman sekalian. Baiklah, perkenalkan nama saya Sabrina Zara dengan NIM 0102 1382 12 6192. Baiklah, di video kali ini Sabrina akan bahas tentang mengenai pegadaian. Jadi pegadaian itu kan dibagi menjadi dua, ada pegadaian konvensional dan juga pegadaian syariah. Di video kali ini saya akan membahas tentang pegadaian syariah. Apa sih pegadaian syariah itu? Pegadaian syariah atau rahan ialah kegiatan yang menjaminkan barang berharga milik peminjam kepada orang yang meminjamkan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya berdasarkan dengan prinsip syariah. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang meminjamkan uang mendapatkan jaminan atas uang yang dipinjamkannya kepada peminjam. Pegadaian kur syariah adalah fasilitas pinjaman kepada rahan atau nasabah yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad rahan atau gadai syariah. Selanjutnya ada ciri-ciri dan karakteristik dari pegadaian syariah. Yang pertama, pegadaian syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Ini mencakup larangan terhadap riba. Riba ini seperti yang kita ketahui adalah bunga. Larangan terhadap transaksi atau spekulatif atau maisir dan transaksi tidak jelas atau goror, serta memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi keuangan. Yang kedua ada pegadaian syariah menggunakan akad-akad syariah, seperti akad murabahah atau jual beli dengan markup harga, dan akad ijarah atau sewa, dan akad musyarakah atau kemitraan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga ada pegadaian syariah memberikan pembiayaan dengan menggunakan aset sebagai jaminan. Ini dapat mencakup logam mulia, perhiasan, atau barang berharga lainnya. Yang keempat, pegadaian syariah tidak memperlakukan bunga atau riba dalam transaksi atau pembiayaannya. Yang kelima, pegadaian syariah menekankan transparansi dalam setiap transaksi keuangan. Yang keenam, pegadaian syariah berkomitmen untuk memastikan seluruh operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketujuh, pegadaian syariah seperti lembaga keuangan syariah pada umumnya memiliki fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan yang kedelapan, pegadaian syariah cenderung menerapkan pendekatan kolektif dalam pembiayaan seperti akad musyarakah atau mudharabah yang melibatkan berbagai pihak dalam keberhasilan proyek atau bisnis. Selanjutnya ada beberapa larangan mendasar yang harus dihindari dalam operasional pegadaian syariah. Beberapa larangan ini mencakup, yang pertama ada riba atau bunga. Riba adalah praktik mengenakan atau menerima bunga atau keuntungan tambahan atas suatu transaksi keuangan. Dalam konteks pegadaian syariah, penghindaran terhadap riba penting untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kedua ada goror atau ketidakpastian atau keberagaman. Prinsip ini melarang transaksi yang melibatkan tingkat ketidakpastian atau keberagaman yang tinggi, yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Yang ketiga ada maisir atau perjudian. Pegadaian syariah tidak boleh terlibat dalam transaksi atau praktik yang dianggap perjudian atau bersifat spekulatif. Adapun juga perbedaan dari pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Nah, dapat dilihat dari tabel berikut. Kalau dilihat dari kategori prinsip dasar, pegadaian syariah itu mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga, goror atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Pegadaian syariah berusaha menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum Islam dan mendasarkan operasional mereka pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Kalau prinsip dasar menurut pegadaian konvensional itu menggunakan prinsip-prinsip ekonomi konvensional yang biasa digunakan dalam lembaga keuangan tradisional, termasuk mengenakan bunga atau riba
pada pinjaman. Dan pada kategori sumber dana, menurut Pegadaian Syariah itu mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan qardul hasan atau pinjaman tanpa bunga. Kalau dilihat dari pegadaian konvensional itu mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara yang umumnya diizinkan dalam sistem keuangan konvensional, termasuk penerimaan dana melalui simpanan dan pemberian pinjaman dengan bunga. Kalau dilihat dari kategori transaksi dan kontrak, pada Pegadaian Syariah itu menggunakan kontrak-kontrak syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lainnya. Transaksi didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan bagi semua pihak yang terlibat. Kalau dilihat dari pegadaian konvensional itu menggunakan kontrak-kontrak konvensional seperti pinjaman dengan bunga, hipotek, dan transaksi bisnis lainnya yang mungkin melibatkan unsur bunga. Kalau dilihat dari kategori tujuan dan orientasi pada pegadaian syariah itu, selain mencapai keuntungan, pegadaian syariah juga memiliki tujuan untuk mematuhi prinsip-prinsip etika Islam, mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, dan memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kalau dilihat dari pegadaian konvensional itu orientasinya lebih terfokus pada mencapai keuntungan finansial dengan praktek-praktek yang sesuai dengan norma-norma ekonomi konvensional. Kalau dilihat dari kategori pengawasan dan kepatuhan syariah berdasarkan pegadaian syariah itu terdapat dewan pengawas syariah yang bertugas memastikan bahwa operasional dan produk pegadaian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kalau dari sisi pegadaian konvensionalnya itu tunduk pada regulasi dan pengawasan otoritas keuangan konvensional dengan fokus pada kepatuhan terhadap peraturan keuangan umum. Ada pun juga bagian-bagian operasional yang digunakan oleh pegadaian syariah. Yang pertama itu ada akad mudharabah. Pegadaian syariah dapat menggunakan prinsip mudharabah, yaitu kemitraan antara pihak pemilik dana atau sahibul mal dan pihak yang mengolah dana atau mudarib. Yang kedua, akad musyarakah. Prinsip musyarakah melibatkan kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk tujuan bisnis atau investasi. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan proporsi kepemilikan masing-masing pihak. Yang ketiga, jual beli murabahah. Transaksi murabahah melibatkan jual beli barang dengan keuntungan yang ditentukan di awal. Pegadaian syariah dapat menggunakan prinsip ini untuk pembiayaan, di mana mereka membeli aset yang diinginkan oleh pelanggan dan menjualkannya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Keempat, akad ijarah atau sewa. Pegadaian syariah dapat menggunakan prinsip ijarah untuk menyediakan pembiayaan. Dalam hal ini, aset disewakan kepada pelanggan dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.